Alhamdulillah. Ananda Soleh-Soleha sudah siap belajarnya? Sudah, Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Anissa, dipimpin berdoa. Duduk siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Sekarang Ibu minta kalian lihat ke samping kanan kirinya. Apakah ada yang tidak masuk? Hadir semua? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu tanya. Siapa yang ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Mempelajari tentang surat Al-Falaq, Bu. Benar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang mengimani Allah, dan Rasulnya. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu berapa rukun iman? Saya, Bu. Ya, Ibu tahu ada berapa? Ada 6. Pintar. Siapa yang tahu ada apa saja? Saya, Bu. Ya, Nisa, apa saja? Ada iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan yang terakhir ada iman kepada qada dan qadar. Baik, pintar. Sekarang Ibu mau tanya lagi, siapa yang tahu arti dari iman? Saya, Bu. Ya, apa Bu? Iman itu percaya. Ya, pintar. Secara bahasa, iman itu artinya percaya. Dan secara istilah, iman artinya membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Baik, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang membuktikan iman kepada Allah. Yang pertama, menyembah Allah semata. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah oleh kita. Kita tidak boleh menyembah selain Allah. Jika kita menyembah selain Allah, itu dinamakan apa? Musyrik. Ya, orang yang menyembah selain Allah dinamakan musyrik. Perbuatan musyrik ini termasuk dosa yang sangat besar dan tidak akan diampuni oleh Allah. Selanjutnya, semua ibadah yang harus kita lakukan harus ditujukan kepada Allah. Kita melaksanakan sholat, zakat, puasa itu harus karena Allah, tidak boleh ria dan pamer. Jika kita melaksanakan dengan ria dan pamer, maka kita akan celaka. Di sini ada yang sholatnya masih bolong-bolong. Habis ini diperbaiki lagi aku, tidak boleh sholat bolong-bolong lagi. Karena dengan kita beribadah kepada Allah, itu juga salah satu dari kita meyakini bahwa Allah itu ada. Seperti itu anak-anak. Ya, Bu. Selanjutnya yang kedua adalah berdoa hanya kepada Allah. Semua makhluk itu bergantung kepada Allah. Kita semua tidak boleh berdoa selain kepada Allah. Seperti misalnya kita berdoa kepada gunung, pohon, arwah nenek moyang, matahari, itu tidak boleh ya anak-anak? Ya, Bu. Karena di dalam agama Islam itu termasuk perbuatan syirik.
Allah itu satu-satunya Tuhan yang dapat mengabulkan doa makhluk-makhluknya. Allah yang memberikan kenikmatan pada manusia seperti kekayaan, kesehatan, kepandaian. Oleh karena itu, kita harus rajin berdoa kepada Allah agar cita-cita kita terkabul. Di sini anak-anak mau kan cita-citanya terkabul? Mau. Jadi harus berbanyak berdoa ya kepada Allah. Iya, Bu. Selanjutnya yang ketiga, menjaga pelestarian lingkungan. Selain menciptakan manusia, Allah juga menciptakan makhluk lain di alam semesta ini. Seperti tumbuh-tumbuhan, hewan yang ada di sekeliling kita. Jadi kita tidak boleh merusak alam sekitar yang ada di lingkungan kita. Kita tidak boleh membuang sampah di sungai, tidak boleh menebang pohon sembarangan, melakukan pencemaran dan lain sebagainya. Jika manusia merusak alam, maka yang akan terjadi adalah bencana Alam. Allah menciptakan alam ini dengan teratur. Jika kita merusak lingkungan, berarti kita merusak keteraturan itu. Orang yang beriman kepada Allah tidak akan merusak lingkungan yang diciptakan Allah secara teratur. Baik, kita kan sudah belajar tentang membuktikan iman kepada Allah. Sekarang kita akan mempelajari tentang bukti-bukti keberadaan Allah. Yang pertama adalah adanya makhluk hidup. Makhluk hidup itu dibagi menjadi dua, makhluk hidup di alam nyata dan makhluk yang hidup di alam gaib. Makhluk hidup yang di alam nyata apa saja coba anak-anak? Manusia. Apa lagi? Hewan. Ya, tumbuhan. Betul, pintar ya anak-anak ya. Terus makhluk hidup yang di alam gaib apa saja? Jin. Jin. Setan. Ya. Terus malaikat juga ya. Ya. Adanya makhluk ini berarti ada yang menciptakan. Manusia dan tumbuh-tumbuhan tidak ada dengan sendirinya. Pasti ada penciptanya. Nah, penciptanya ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, dengan adanya makhluk hidup menunjukkan adanya Allah. Itu namanya hukum sebab akibat. Yang kedua, keteraturan di alam semesta. Alam semesta dengan seluruh isinya termasuk matahari, bulan, bintang bergerak dengan sangat teratur. Lihatlah kalian setiap pagi, mesti matahari selalu terbit dan sore ia selalu terbenam. Kira-kira siapa yang mampu menjalankan matahari setiap harinya? Allah. Ya, betul. Demikian juga dengan bulan, setiap malam ia selalu muncul dan hilang di pagi hari. Apakah kira-kira ada makhluk lain yang bisa mengatur itu semua? Tidak ada. Ya, betul. Itu semua hanya bisa dilakukan oleh penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin matahari dan bulan berjalan dengan sendirinya. Ya. Allah lah yang mengatur itu semua, bukti bahwa Allah itu ada. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang mengimani Rasul Allah. Di sini ada yang tahu tidak mengimani Rasul Allah seperti apa? Ya, Nisa, apa? Mengimani Rasul Allah itu berarti percaya bahwa Allah telah mengutus Rasul ke dunia ini. Ya, betul sekali. Jadi iman kepada Rasul itu berarti meyakini bahwa Allah itu mengutus para Rasul ke dunia dan mereka itu diutus untuk menyampaikan wahyu Allah kepada umat manusia. Wahyu tersebut berisi ajaran-ajaran yang berarti pedoman hidup manusia. Siapa saja yang mengikuti ajaran para Rasul, hidupnya akan bahagia. Baik, siapa saja yang mengikuti ajaran para Rasul, hidupnya akan bahagia. Akan tetapi, siapa yang menolak ajaran para Rasul, hidupnya akan menderita. Seperti kisah Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan bencana banjir, umatnya mendapatkan bencana banjir karena tidak mematuhi perintahnya. Terus bagaimana sih cara kita beriman kepada para Rasul? Ada yang tahu?
Tidak ada, Bu. Ya, kita bisa beriman kepada Rasul dengan cara memenuhi dan menaati seluruh ajaran dari Rasul. Ajarannya itu berupa larangan, misalnya mencuri, durhaka kepada orang tua, berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan, dan berkelahi. Di sini ada yang suka berkelahi. Jangan suka berkelahi lagi ya. Setiap manusia yang mengikuti dan meneladani para rasul akan selamat hidupnya di dunia maupun di akhirat. Mengikuti ajaran rasul berarti mengikuti ajaran Allah, karena yang disampaikan rasul berasal dari Allah. Sedangkan manusia yang menolak ajaran rasul akan mendapatkan musibah dan bencana dalam hidupnya. Di akhirat kelak ia akan mendapatkan siksa di neraka. Baik, sekarang ibu punya satu lagu agar memudahkan kalian untuk menghafal rukun iman. Ibu tulis ya. Ya. Bu. Kalian juga tulis ya. Ya. Udah kalian tulis semuanya? Sudah. Ya. Baik anak-anak, ini lagunya seperti lagu satu-satu. Kalian tahu kan? Tahu. Ayo kita nyanyi bersama-sama. Iman enam perkaranya. Yang pertama, iman pada Allah. Yang kedua, pada malaikatnya. Yang ketiga, pada kitab-kitabnya. Yang keempat, pada rasulnya. Yang kelima, Hari kiamat. Yang keenam, qada dan qadar. Itu semuanya wajib kita percaya. Baik, berhubung materi sudah disampaikan semua, sebelum pelajaran ibu selesaikan, ibu ingin tanya dulu, tadi kita sudah belajar apa saja? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, Bu. Iya, ada apa saja coba? Siapa yang masih ingat? ada membuktikan iman kepada Allah Dengan apa saja, ayo? dengan menyembah Allah semata, terus berdoa kepada Allah semata dan menjaga keselarasan lingkungan. Ya, selanjutnya tadi mempelajari apa lagi? Bukti keberadaan Allah, Ada apa saja buktinya? adanya makhluk hidup, keteraturan di alam semesta, Bu. Ya, tadi yang terakhir kita mempelajari tentang apa? Mengimani Rasul Allah, Mengimani Rasul Allah dengan cara apa tadi? meyakini bahwa Allah mengutus para rasul ke dunia ini. Ya, pintar. Baik, tepuk tangan dulu. Baiklah anak-anak, pelajaran kita kali ini sudah cukup. Insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan pada pertemuan pembelajaran yang akan datang. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga kita diberi kemudahan dalam menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat di dunia wal akhirah. Amin. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.